sakit hatinya luar biasa. Apalagi ketika saya mengungkapkan isi hati saya dengan menangis, itu memang saya seperti itu, sedih. Ketika saya memang benar-benar dekat, kok dia hanya bilang katanya gua nggak mau teman sama dia, kok dia marah-marah. Bukan itu, saya marah-marah bukan seperti itu. Saya marah-marah karena kamu menyerang harga diri saya, kamu menyerang kehormatan saya. Kamu kata-katain saya keluar negeri begini-begini. Kamu kata-katain saya tidak terkenal. Loh, memang saya tidak boleh bekerja, walaupun lagu saya dulu booming, kurang booming apa lagu saya. Seperti itu, karya saya banyak kok. Tapi memang saya tidak mencari uang di dunia entertain. Tanpa mencari uang di entertain, saya bisa keliling dunia. Dia di live-nya kata-katain saya, itu perempuan itu apa kerjaannya? Gak punya pekerjaan. Alhamdulillah, saya tidak punya kerjaan, saya bisa keliling dunia, saya bisa makan enak, saya bisa naik helikopter kemana-mana Pak, bisa naik private jet, kasar seperti itu. Daripada yang orang punya uang tapi tidak menikmati hidup cuma sekali. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun. Oke, Kak Indah, buntut dari peristiwa kejadian yang tersebut itu mungkin sekarang sudah melebar kemana-mana, bahkan sampai saling sindir. Mungkin ada langkah apa nih dari Kak Indah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tidak pernah sindir dia, saya hanya bikin status waktu itu unek-unek saya ketika saya di Singapura. Kan saya tidak sindir-sindir dia yang selalu penyindir-nyindir saya. Itu teman-teman saya bukan cuma orang biasa, artis. Ini nggak perlu saya spill juga namanya di sini. Teman-teman artis juga banyak yang bicara. Hajar Indah, ajar Indah, serang Indah. Dia kalau tidak dihajar tidak akan terus seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman artis yang memang ternyata tidak suka dengan sifatnya tuh ya. Katanya dia artis besar katanya, tapi ya sukanya live nyinyirin orang. Yang ngomong strawberry puncak, tak siapa yang dinyinyirin. Itiliti, tak siapa yang dinyinyirin. Entar ada lagi, siapa dia, semua dinyinyirin. Hidupnya dia yang paling cantik, dia yang paling kaya, dia yang paling dia yang paling luar biasa. Padahal ini ya ibu yang petinggi itu tuh yang bicara sama saya, hati-hati ibu. Jangan-jangan dia ada apa-apa. Dia masih dipakai di situ. Jadi saya di sini mencoba menegakkan kebenaran. Saya diajarkan sama orang tua saya, ayah saya tidak ada dari satu tahun setengah. Orang tua saya selalu bilang, berbuat baiklah kepada siapapun, jangan sombong. Saya tidak pernah sombong, tapi kalau dengan orang sombong, saya harus sombong. Anak saya sekolah di Amerika, anak dia bilangnya kuliah di mana? Anak dia katanya sekolah di luar negeri mana? Cuma 1 bulan kok. Luar negeri mana ya? Anak ke sekolah ada di Cikarang situ kok. Jangan sombong. Sombong itu akan menghancurkan kamu. Sombong itu akan menghancurkan harga diri kamu. Kamu boleh menginjak-injak yang lain, tapi jangan menginjak-injak saya yang saya tahu siapa kamu, siapa dapur kamu. Karena saya berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama kamu. Kamu itu mau apa-apa telepon saya. Kakak di mana? Aku sendirian, Kak. Kamu siapa? Yang kamu telepon ketika kamu galau, ketika kamu sendirian. Saya bukan bertamu biasa di rumah kamu. Seperti itu kita masak sama-sama. Kalau kamu bilang, ini ada teman saya yang puluhan tahun tapi tidak pernah ikut campur. Loh, saya nggak pernah ikut campur urusan kamu. Kamu yang minta saya mencampur urusan kamu, karena kamu yang minta tolong sama saya. Kejadian yang di Bali itu, kamu juga yang ribut sama pacar kamu. Saya yang disuruh bikin WA pacar kamu yang sekarang ini. Dan kamu kalau ribut sama pacar kamu kayak apa, ngata-ngatain pacar kamunya. Hati-hati kamu sekarang, kamu lagi baik-baik, lagi bahagia, lagi falling in love. Kamu jatuhin saya, tapi nggak perlu lah kamu live seperti itu. Dan kemarin jawaban dia semua salah. Jadi ini, mulutmu harimau, jangan sampai jadi bumerang. Saya tidak pernah takut sama siapapun selagi saya benar. Kalau ada saya bilang saya pansos, saya tidak makan di dunia entertain. Saya tidak cari makan di dunia entertain. Suami saya melarang. Mantan suami saya melarang saya untuk bekerja karena dia memberikan saya uang banyak. Tanpa harus di dunia entertain, saya sudah hidup enak kok. Rumah saya mewah, mobil saya mewah. Gitu kok, Pak. Ya. Mungkin Abang sebagai kuasa hukumnya, alangkah apa mungkin untuk membela klien Abang ini dalam kasus ini? Gitu ya. Jadi gini ya, udah panjang lebar ya klien saya untuk menyampaikan isi hatinya ya, dengan situasi kondisi yang dia alami.
Sekali lagi saya garis bawahi ya, supaya nanti alur ceritanya ini supaya jangan lari ya. Saya sampaikan dari awal waktu konferensi terdahulu bahwa yang namanya Indasari itu datang ke sana tidak ada tugas khusus. Itu perlu dulu saya garis bawahi ya. Dia datang ke sana itu karena live streaming dengan manajernya, dengan krunya. Itu saya ulangi dulu supaya nanti jangan salah meleset. Tidak ada tugas khusus dari dia untuk memonitoring ataupun memata-mata, nggak ada. Harusnya dibayar ya Pak? Nah, bersamaan dengan itu, Ya, harusnya dibayar saya dong, kalau saya streaming dibayar kok. Saya dibayar mahal loh live streaming itu. gue lagi ngomong nih. Jadi pada saat kesempatan itu, ya namanya teman baik ya. Teman baik mungkin membantu, walaupun itu salah. Membantu yang baik itu kalau dapatnya baik. Makanya selalu saya katakan, kita berbuat baik pada orang lain, belum tentu kita mendapatkan hasil yang sama. Dan memang harus kita siap untuk sakit hati. Nah sekarang terjadi peristiwa itu. Nah kedepannya tentu dengan permasalahan yang sudah dihadapi, sudah diceritakan panjang lebar, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Nanti ke situ lagi ceritanya. Intinya bahwa dalam perkembangan terakhir ini bukan makin meredah, tapi semakin meluncing dan memanas. Dan saya mengambil langkah-langkah hukum ini bukan serta-merta, gitu ya. Bukan serta-merta, karena saya mempunyai semua data dan fakta. Data dan fakta ini ada di CAT itu nggak bisa dibohongi. Itu kan IT, ya, IT itu nggak bisa dibohongi. Bisa nanti dibongkar. Kalau seandainya mau lebih pengen tahu yang aslinya, apabila kita melanjut kepada tindakan setelah saya somasi nanti ini ternyata masih berkelanjutan, Lanjut Pak. kita akan LP kan. Nah di LP itu akan saya minta nanti di mana tempat dia berada, saya minta CCTV-nya. Itu untuk membuktikan benar nggak Indasari mengatakan itu. Itu akan lebih lengkap CCTV-nya tuh. Nah, siapapun yang ada di situ nggak bisa bohong. Peristiwa itu akan terekam semua dalam CCTV. Nah silahkan aja nanti. Dan itu dari pihak di mana tempat dia berada harus memberikan untuk namanya kita menegakkan hukum. Sehingga bukti-bukti yang dari CCTV berdasarkan LP nanti dari penyidik akan meminta itu. Artinya langkah selanjutnya adalah melayangkan somasi ke pihak Saya BP. akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Supaya yang bersangkutan jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang di luar perkiraan kita lagi. Membuat melebar pokok permasalahan. Cukup close sampai di sini ya, permintaan maaf pada saudara Indah bahwa perbuatan sudah tidak pantas. Karena memang CAT itu jelas. Keenakan dong Pak, cuma minta maaf doang, nggak bisa Pak. Saya maunya lanjut kok Pak. Tenang. Anda kan memaksakan pada saya ini sekarang. Tenang aja, jangan emosi seluruh. Nah, jadi nanti dalam permasalahan ini nanti, kalau seandainya yang bersangkutan kayak seperti gimana, saya akan melangkah. Yang melangkah tentunya ya ayo kita selesaikan secara hukum. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita sudah siap, gitu loh. Tentunya saudara ini sudah siap dengan Sangat-sangat siap. konsekuensi apa yang akan terjadi nanti. Tentu saya akan membela hak. Ingat loh ya, saya membela hak daripada klien saya. Nah somasi itu baru berencana atau sudah dilayangkan? Saya akan melayangkan, habis terakhir saya akan layangkan. Kan saya sudah kasih batas waktu seminggu. Iya, Artinya kan udah melayangannya lewat besok. kan, Bang? Satu Hari minggu ini. sudah lewat, Hari ini hari ini ya. akan saya Hari layangkan ini somasi. dilayangkan. Oh. Gitu. Per hari ini, Bang, berarti setelah hari ini dilayangkan somasi, batas waktu untuk dia menjawab 3 kali 24 jam. Kalau tidak menjawab, Nah, Kalau akan Kita layangkan somasi yang kedua. Kenapa harus kedua Bang? Nah, nggak apa-apa, tenang aja, itu sudah aturannya. Ya, jangan emosi. Kak Indah merasa kecewa atau Iya. gimana ya? Karena kan Bukan kecewa lagi sih, dalam kecewa arti banget. gini, Kak Indah udah sempat ngebongkar aib-aib, kasih tahu bahwa cowok lu tuh nggak benar seolah-olah seperti itu. Ada penyesalan nggak sih dalam Nyesel. Sekarang saya benar-benar, ini mungkin cara jawaban Allah. Jawaban Allah ketika saya umroh, ini kemarin umroh saya entah yang 17 atau ke 18 kali saya umroh. Ini umroh saya yang luar biasa. Jawaban Tuhan yang luar biasa. Ketika saya pulang umroh, saya memutuskan memantapkan diri saya, padahal saya juga masih ada kontrak di label. Saya memutuskan memantapkan diri saya untuk belajar berhijab. Itu pun dia kata-katain. Allah berhijab, katanya cuma mau. Saya ada sharing sama dia, kayaknya saya berhijab, pengen buka travel umroh. Nggak ada yang salah dong. Itu pun dikata-katain di live-nya dia, Allah, live ini berhijab itu bukan karena Allah. Loh, saya mau buka travel umroh karena Allah dong. Otaknya kemana? Kecuali saya berhijab, saya mau buka diskotik. Kan saya berhijab, saya mau memperbaiki diri saya. Dan saya tidak kepengen lagi banyak bergaul. Saya mau menutup diri saya mau lebih banyak
tafakur di rumah karena saya tidak tahu saya sampai kapan saya meninggal, apakah hari ini, apakah besok, apakah lusa. Saya lagi memperbaiki diri saya untuk saya berhijab, tiba-tiba ada cobaan seperti ini, saya terus-terusan dikata-katain. Oke, saya potong aja, jadi cukup sampai di situ aja. Bang, satu lagi bang, katanya ijazah saya beli bang. Ini harusnya tadi saya ketemu sama Pak Rektor, Pak Cindra, tapi kan saya kesini ya Pak ya. Jadi saya kuliah, bukan beli ijazah saya. Kalau kamu mau bicara, makanya kamu cari dulu kebenarannya. Hati-hati, mulutmu bisa menjadi bumerang buat dirimu. Makanya kalau mau jadi orang pintar kuliah, jangan cari duit hanya mengandalkan goyangan ranjang yang ada di... Oke, cukup. Ya, cukup. Sampai situ aja. Oke. Bang, berarti dalam arti laporannya nanti dalam undang-undang ITE Bang ya? Jadi begini aja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Indah, tentu memang itu salah satu critical point masalah ijazah ya. Itu perlu dibuktikan. Iya dong. Dibuktikan. Yang kedua, keinginan daripada Saudara Indah pulang umroh adalah merubah perilaku dan pribadi dia untuk lebih baik mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang langkah ke depannya yang perlu ya. Nah, di langkah ke depan ini tentunya dengan pokok permasalahan yang sudah dirasakan, dialami oleh Saudara Indah ternyata semakin melebar, tentu pribadi dia kan tidak terima. Nah, ini meminta kita para kuasa hukum untuk melayangkan somasi. Nah, sekarang kita akan layangkan somasi sesuai dengan keinginan, tentu sesuai dengan etika prosedur hukum yang berlaku. Saya juga tidak mau menabrak hukum, tetapi etika prosedur akan saya lakukan, kita layangkan somasi itu. Saya yakin bahwa somasi yang saya layangkan tentunya saya mempunyai dasar hukum. Saya kan nggak sembarangan, saya kan mantan Purnawirawan Polri juga, ya. Saya mantan penyidik, saya pengacara. Jadi saya tahu celah-celah di mana hukum itu bermain. Kalau saya layangkan somasi berarti saya sudah mempunyai kekuatan hukum, data dan fakta. Gitu. Bang, Data dan fakta sama saya semua, gitu loh ya. Nah, Kak Indah sebentar. Tadi bicara dia selalu sering minta tolong terus sama Kak Indah, termasuk sampai minta tolong chatin. Hal seperti apa sih memang saat itu? Mungkin Dia bisa kan- di-spill sedikit, Dia itu nggak kan apa-apa. sering ribut sama pacarnya ini. Jadi kalau ribut itu dia pasti mencari saya yang suruh WA. Seakan-akan itu saya yang WA. Padahal kan suruhan dia juga. Seperti itu. Seperti itulah kasarannya. Apa sih, sama seperti dia lagi bermasalah dulu sama SJ. Saya kan disuruh serang SJ. Kakak serang dia dong. Kakak bantu aku. Dengan nada marah-marah. Tapi kan aku kalau misalkan untungnya saya berkepala dingin, waktu itu saya tidak mau menyerang SJ, nggak penting buat saya karena bukan urusan saya. Nah kalau ini kan saya karena berbela sungkawa bang, kasihan dia 22 bulan kangen sama pacarnya gitu. Ya udah sekalian saya di Bali, itu pun memakan waktu saya 2 jam, saya tidak live. Bang, isi somasinya kalau boleh Jadi tahu. bentar ya, bukan berbela-sungkawa ya, saya luruskan. Itu prihatin. Iya. Ya prihatin, kasihan bang. Ya, kasihan dia, makanya dia lakukan ini, walaupun sebenarnya tadi udah sampaikan tadi bahwa tindakan yang dia lakukan itu belum tentu membuahkan hasil yang baik. Padahal seketika yang bersangkutan itu dijelek-jelekin, ternyata suatu ketika mereka berbaikan. Nah ini jadi bumerang lagi kan. Makanya hati-hati untuk mencampuri hal-hal yang seperti itu, karena akan jadi presiden buruk bagi yang bersangkutan, jadi musuh jadinya. Udah gitu Pak, yang ini yang belum saya pernah kasih tahu ke teman-teman juga Pak. Paginya ketika saya mau ke bandara, siang saya mau ke bandara, dia ngomong gini, kakak bikin story dong, kakak bikin status tentang yang pilot gaji 200 juta, kata dia kayak gitu. Takutnya nih kak, nanti takutnya cewek-cewek kak, banyak yang deketin dia kak, bilang gajinya nggak segitu, dia itu miskin. Makanya lakinya kan pernah bilang sama saya WA, kenapa saya menghindari dia, karena saya selalu dibilang miskin. Nah ini juga dia kan di live-nya sering kayak ngata-ngatain saya, seakan-akan tuh saya tuh kayaknya di bawah dia sekali. Saya puluhan tahun sudah jadi tinggal di rumah mewah, mungkin kamu masih di kampung. Oke, cukup. Ya. Bang, isi somasi sendiri apa tuh Bang? Isinya bang. Berharap isi somasinya Isi dari berharap somasi. dari pihak Saya sana. sampaikan tadi, isi somasi pertama saya bahwa langkah-langkah yang Anda lakukan itu sudah blunder, Ya. tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Untuk itu saya minta Anda untuk mengklarifikasi kembali dan meminta maaf pada yang bersangkutan. Itu tentu somasi saya yang pertama, kan ada tahap-tahapannya gitu. Kalaupun nanti ini Minta maaf, bukan berlanjutan, umum, saya tidak mau minta maaf bang. oke, kita lakukan dulu. Jadi ini tahapannya gitu loh ya.
Kita lakukan itu. Setelah itu memang tidak berbuah hasil, ya kita lakukan langkah hukum. Ya. Langkah hukum kita LP kan. LP kan sudah ada data dan fakta dari saya. Lengkap, datanya lengkap semua.